Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tabur lampot. Sebelum berangkat kerja, saya akan review jambu kristal saya ya. Jadi, ini ada dua jambu kristal yang memang sudah matang, sudah sempurna lah penanganannya dengan pot 50, dan ini seumuran, kemudian sudah 2 kali berbuah, dan saat ini buah yang ketiga. Nah, bagaimana agar jambu kristal terus berbuah ya? Jadi ini sebenarnya kalau saya biarkan ini udah tinggi banget, sudah bisa 1,5 meter. Ini udah bekas cangkokan, jadi udah kita cangkok. Saya memang biarkan, kalau saya pangkas sepertinya saya cangkok bisa, sayang kan, jadi bisa untuk perbanyakan atau pembibitan, akhirnya saya cangkok. Jadi memang sengaja saya buat jangan sampai ya lebih, maksimal 1,5 meter lah. Jadi saya buat bonsai. Nah, ini saya buat bonsai. Kalau yang memang kecil nggak bisa dicangkok ya sudah, saya ini sebenarnya juga bisa, cuman kemarin saya pangkas aja ini. Saya pangkas. Nah, ini bekas buahnya ya, bakal buahnya. Nah, calon buahnya sangat banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berapa itu, 18 kan, 18 nih ya. Banyak. 19, 20, 21, 22, 22 calon buahnya. Nah, nanti kita seleksi mana yang paling bagus, mana paling yang jelek, nanti kita buang. Kemudian ini yang sebelah sini juga sama, hampir kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Udah terlihat mana yang kurang bagus. Nah, ini biasanya daun-daun putih ini biasanya karena sengatan ya, sengatan lebah dan sejenisnya. Oke, jadi tetap sih yang terpenting ketika basarnya, ini kan batangnya udah besar ya, jadi kalau ini pembesaran batang, perbanyakan akar, kemudian pembesaran ranting. Jadi salah satunya ya, kalau ada ranting yang menjorok kemana gitu, potek saja ujungnya. Saya potek ujungnya, jadi rantingnya juga besar. Nah, jadi untuk menyangga buah nanti pun juga sangat bagus, sangat kuat. Nah, saya memang karakteristiknya jangan sampai terlalu lebih tinggi dari 1,5 meter. Kemudian jadi semua sisi terisi. Nah, ini juga tadinya kurang bagus, ini udah mulai rapi ya, udah mulai terisi kanan kiri. Jadi mulai kebentuk lah bodinya. Ini lebih bagus lagi malahan yang ini ya. Lebih bagus lagi. Jadi yang di awal-awal itu memang perlu kesabaran. Ya, tapi kalau mau memaksakan mau berbuah silahkan, welcome sih. Tapi kalau saya, bagaimana biar badannya atau pohonnya itu terbentuk dulu. Nah, ketika pohonnya sudah terbentuk, nah, mudah kita seterusnya gitu. Apalagi kalau udah dipangkas-pangkas, saya pastikan pasti akan berbuah. Karena jambu kristal itu ya memang gejah, nggak diapa-apain pun, nggak dirawat pun bisa berbuah. Cuman karena kita budidayanya di pot, nah tentunya harus ada strategi tambahan biar ya semuanya berjalan lancar gitu. Nah, kondisi seperti ini memang sudah nyaman. Anda bisa lihat sendiri ya, dengan batang yang sudah besar-besar. Nah, itu yang kedua itu malah sebenarnya batang awal, tapi mungkin nutrisinya banyak sehingga malah bisa menonjol sekali, batang utamanya hampir kalah. Nah, itu bisa juga nanti kita cangkok. Tapi secara umum mungkin yang kita cangkok, kita biarkan sih nanti 3 batang ini, jadi atasnya yang kita cangkok. Jadi biar body, biar terbentuk lah. Apalagi ya, perawatan sih saya kalau udah seperti ini paling ya pagi sore kita siram secukupnya, penambahan nutrisi, lalu
Saya belum pernah pakai NPK ya untuk jambu kristal, saya belum pernah pakai. Saya pakainya tetap pupuk kandang. Syukur-syukur ya udah difermentasi sehingga lebih enak. Atau media-media tanam yang sudah dicampur Anda beli di mana ya? Anda beli di pinggir-pinggir jalan itu bagus. Tinggal ditaruh saja secukupnya, karena kan lama-kelamaan media tanam pasti turun, memadat. Ada saatnya nanti kita harus bongkar, kita harus potong akar. Cuman di usia-usia tertentu. Saat ini memang di tempat kami belum nyampe ke sana. Potong akar, pangkas akar dan sebagainya belum. Nah, kemudian perawatan harian tadi memang cukup kena sinar matahari. Kemudian kalau ini terjadi itu harus diapain? Kalau saya masih manual ya, selama masih terjangkau sama tangan ya oke. Ya, saya buangin saja yang kira-kira daunnya jelek. Masih bisa teratasi gitu. Kalau mau pakai obat biasanya saya pakai sunlight, campur air disemprotin. Atau daun pepaya direbus, airnya disemprotin juga bisa. Jadi banyak strategi, dan kadang-kadang penerapannya juga mungkin sesederhana, mungkin karena kesibukan dan sebagainya ya. Jadi kadang-kadang pembeli yang sudah jadi seperti ini. Kalau ini saya pastikan saya udah jadi dan tinggal menunggu majikan baru. Sudah nyaman juga, sudah istilahnya perawatannya tidak maksimal pun sudah bisa. Yang penting sederhana sih, tergantung majikan mau dibuat seperti apa. Kalau mau dibuat bonsai 1,5 meter ya udah cukup. Maksudnya 1,5 meter dari pot ya udah cukup, nggak apa-apa. Pangkas sambil pemberasan batang udah besar, berarti pembesaran ranting. Jadi memang kalau teman-teman memang penghobi tambu kristal dan pengen belajar, nah belilah yang seperti ini yang sudah matang. Pohonnya udah matang, pengaturannya udah matang, pembibitannya udah matang, ya sudah tinggal menikmati hasilnya. Dan ini adalah buah ketiga, dan setiap tahun buahnya selalu bertambah. Kemarin hanya 2, kemudian 3 yang keduanya ya. Nah ini udah banyak, dan saya juga pastikan nggak semuanya berhasil, pasti ada yang rontok karena kita nanamnya di pot ya. Nah kalau pengen buahnya maksimal ya dibuat istilahnya udah dapat 7-10 itu udah bagus banget dalam satu kali panen dengan kondisi seperti ini. Ya kalau Anda mau bebaskan nggak apa-apa, cuman biasanya jambunya jadi lebih kecil, nggak maksimal, karena mereka nutrisinya terbagi. Nah, itu yang tips-tips yang bisa saya bagikan. Poinnya adalah secara umum jambu kristal itu sangat gejah. Lalu bagaimana kalau kondisinya seperti ini gitu. Udah Anda tinggal nikmatin saja. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih, dan harus rajin dipangkas. Selamat pagi.